Oke, balik lagi sama gua. Sekarang gua mau review Wonder Woman ditemenin sama adik gua, Atala. Gimana nih, Dek? Kalau Atala yang like dislike-nya apa nih? Like dulu deh. Likes-nya ya, yang pertama mungkin background-nya sih. Dimulai dengan background dan tema sebenarnya. Kan mereka nih yang ingin disampaikan itu kan the truth will always be revealed gitu kan. Ya. Kebenaran tuh akan selalu pokoknya it will always be there gitu loh. Dan dari kecil Diana sudah diajarin bahwa mau gimana pun situasinya dia tuh nggak boleh Cheating. nggak boleh curang, dia harus jujur. Betul. Gitu. Makanya sebenarnya gue agak excited bahwa dia tuh pas awal-awalnya dia nggak menang justru this athletic competitionnya itu kan. Dan menurut gue that teaches a lesson untuk audiensnya juga sebenarnya gitu. Kalau Mas Al apa lagi? Kalau Mas Al nih ya, yang Mas Al suka itu yang pertama opening sequence. Itu opening sequence-nya itu kan yang atletik ya. Wah, itu gokil banget sih. Itu keren banget. Itu yang pas dia masih bocah lari-lari segala macam, tapi apa namanya, saingannya udah pada dewasa ya. Iya, udah pada dewasa semua. Itu jadi kayak udah membuktikan bahwa dia itu Diana itu bisa compete sama yang udah dewasa gitu kan. Itu masa suka. Terus tone colornya itu sangat colorful ya, tapi sangat-sangat berbeda sama kalau misalkan lu nonton Batman v Superman atau Man of Steel. Atau even Wonder Woman yang pertama. Iya, itu jauh banget. Ini mungkin agak kontroversi, tapi gue demen banget di sini tuh agak-agak tidak forcing feminis propaganda. Yes, betul. Kesetaraan gender gitu loh. Di situ Steve Trevor-nya nggak dibilang lemah, kelihatan dia supporting role yang benar-benar membantu. Bahkan as a bego juga ya. Iya, makanya gitu. Kalau Tala nih dislike-nya apa? Well, jujur ya, walaupun gue suka temanya, which is the truth and everything, bagaimana itu di spread di filmnya menurutku kurang rapih. Misalnya nih, si Max, he grant wishes, permintaan-permintaan kita akan dikasih semuanya. Tapi ada kondisinya, nanti pasti ada kayak umbal baliknya gitu nggak sih? Kan? Dan menurutku mereka terlalu fokus di bagaimana cara ngebalikin situasinya, sehingga tema utamanya itu justru agak ketutup gitu loh. Jadi terlalu fokus gimana caranya si Max ini makin gede karakternya, sampai begitu udah dibalik jadi apa ya, agak kentang gitu loh. Kayak nggak it doesn't make sense bagi gue. Ini gue mau bilang gue suka banget sequence di mana si Diana sama Steve itu justru kayak bertemu lagi dan bagaimana Diana memperkenalkan dunia baru, era baru. Ya itu lucu sih. Itu lucu banget kayak nge-reverse apa yang Steve lakukan di film pertama. Iya, gitu kan? Itu lucu sih. Itu lucu banget dan I really like it gitu loh. Tapi masalahnya yang bikin gue agak gregetan itu adalah momentumnya kayak kurang tepat. She knows that the world is in danger, tapi tetap aja berusaha menyempilkan waktu untuk bersama Steve ini. Nah, itu. Gitu. Walaupun memang dari awal mereka bilang I wish we had more time, ya kan di Wonder Woman pertama. Tapi nggak gitu juga gitu loh. Steve dan Diana tahu bahwa memang situasinya they don't have much time. So andaikan mereka bisa mengalokasikan yang lebih baik, mungkin itu akan lebih make sense sih bagiku. Kalau masalah deh ya, kalau menyambung Tala juga, itu gue nggak suka Wonder Woman kan digambarkan sebagai seorang warrior ya, namanya warrior kan. Wonder Woman itu basically kan warrior. Jadi dia warrior, dia perempuan, dia kuat, dia nggak butuh, ya ibaratnya kasarnya ya, dia nggak butuh laki buat sukses, dia nggak butuh laki buat bahagia gitu. Tapi di film ini Wonder Woman jadi cengeng banget anjir. Terlalu jadi cengeng banget sih. Kayak you're the only thing that makes me happy lah, anjing. Emang kita ngerti juga gitu loh, you lost someone that you love. Kayak first love-nya kan basically kan Steve kan. Cuman menurutku di situ terlalu dilemahin gitu loh Diana-nya. Gitu. Satu hal yang Tala juga suka sih di sini Mas. We see a vulnerable side of Diana. Diana kelihatan saat dia powernya tiba-tiba hilang atau berkurang. Karena dia ada permohonannya itu. Tapi menurutku yang sayang itu adalah bagaimana dia comeback-nya itu kurang ngena gitu loh. Kayak it's like that scene pas Wonder Woman pertama yang dimana dia di No Man's Land yang itu keren banget. Gue merinding mikirinnya itu kayak
dia yang bener-bener laki-laki itu semua nggak ada yang bisa nerobos dindingnya, dan dia dengan beraninya berdiri lawan pakai shieldnya. Shieldnya kemana? I wanted to see the shield. Oh iya, nggak ada shield, nggak ada sword, cuman si lasso-nya ini. Dan itu yang bikin aku greget sih, kayak I mean yes, lasso of truth, tapi juga really kan Wonder Woman banget. Kan ikonik banget tuh pakai shieldnya itu kan. Kalau masalah baca ya, kalau masalah pedang itu Gal Gadotnya atau Patty Jenkinsnya gitu, dia bilang katanya dia nggak pengen Wonder Woman itu terlihat terlalu violence. Oh iya. Tapi menurut gua agak nggak masuk akal. Maksudnya lu warrior men, lu kesampingkan dulu, nggak mesti kok kalau mau membawa kebenaran itu harus dengan kekerasan, nggak perlu itu dulu. Maksudnya kalau emang film perang, film warrior ya udah aja gitu, jadi warrior dulu yang benar. Yang gua nggak suka juga nih ya, apa namanya, villainnya tuh menurut gua kurang. Si ini ya, terlebih si Maxwell Lord itu menurut gua kurang. Wishing-nya itu kayaknya bisa di-handle lebih baik. Kalau Tala nonton Jessica Jones, penjahatnya juga kayak gitu. Itu wish based juga. Jadi kayak keinginannya dia tuh dia dapet. Tapi bedanya kalau si siapa namanya, Maxwell Lord kan what do you wanna wish gitu kan. Dan harus dipegang. Iya, dan harus dipegang segala macam kan. Kalau ini tuh enggak. Jadi kalau di Jessica Jones itu Purple Man itu kayak dia cuman bilang go fuck yourself. Dan dia lakuin itu. Kayak misalkan put a bullet through your head. Dia bakal ngelakuin gitu. Dan itu kan basically sama kan. Sama aja kayak misalkan si Purple Man itu mau jadi presiden, gue mau jadi presiden. Oke, semua nurut gitu. Kalau menurut gue villainnya kurangnya di situ. Terus kalau masih berhubungan sama wish juga, kalau ada wish bertentangan gimana? Iya. Ada scene-nya kan yang di bar, terus si cowok itu ngomong I wish you're dead. Gitu kan. Nah, what if kalau si cewek itu bilang I wish I live forever. Iya. Yang menang siapa? Bener. Yang menang siapa? Agak-agak itu plot itu hole-nya plot agak hole. gede gitu kalau wish. Dan itu juga salah satu yang gua nggak suka kalau masalah wish itu, Wonder Woman dari semua hal yang Wonder Woman bisa dapatkan, dia lemah banget nggak sih kalau dia tuh pengennya cowok? Iya. Iya nggak sih? Berangkat dari seorang Wonder Woman, seorang Diana yang benar-benar warrior, fearless, dan mengingat di film pertama, she just wants to see a world di mana tidak ada violence, tidak ada kebohongan, tidak ada kejahatan. She could have done that, gitu loh. And none of this would actually be happening. Terus motivasinya Barbara jadi Cheetah itu menurut gue gue sih otak gue nggak nyampe ya, maksudnya. Kalau yang pertama kan dia pengen jadi kayak Diana, makanya dapat kekuatannya, dapat seksinya, dapat charmnya segala macam. Itu gue masih bisa ngerti, soalnya sebagai seorang yang agak dikucilkan kayak Barbara gitu, melihat seseorang yang cantik, terus banyak yang suka, wah banget, tapi juga baik. Itu juga kalau gue jadi Barbara juga pasti, oh anjir nih orang keren, gue pengen deh kayak dia gitu. Tapi yang gue nggak ngerti kenapa dia jadi Cheetah gitu. Kenapa? Dan dia, aku pengen mukaku jadi kucing. Gue sendiri nggak tahu plot aslinya Cheetah itu bagaimana ya, as a like an individual character itu seperti apa di komiksnya. Iya, origin story sebenarnya itu seperti apa. Gue belum mendalamin itu. Tapi kalau misalnya ini dilanjutin, si Barbara tetap dilanjutin dalam DCEU, agak lemah aja nggak sih? Dia muncul gara-gara wish. Gara-gara wish gitu loh. Dan itu sebenarnya juga jadi plot hole loh, Dek. Kan di endingnya pas Wonder Woman narik kakinya si Maxwell Lord pakai lasso-nya itu, dia kan ngomong sama orang sedunia kalau apa namanya, tarik kembali wishmu. Dia balikin wishnya nggak si Cheetah? Iya kan wishnya apa? Terus ada plot hole lagi. Orang pertamanya yang minta wish adalah yang pas di museum minta kopi. Ingat gak? Kopinya gimana? Iya, I wish for a coffee. Terus harus dibalikin gitu, dimuntahin gitu. Maksudnya itu plot hole yang sangat-sangat gak jelas. Terus kalau misalkan ada orang sudah dapat duit gitu, atau misalkan apalah, gue wish apa misalkan gue dapet cewek misalnya. Terus lu udah dapet cewek itu gara-gara wish itu. Terus wish lu ditarik, cewek itu hilang gitu apa
aku sudah ingat gitu kan, kayak agak-agak jelas Kalau gitu. misalnya I wish you were dead, dia hidup lagi berarti. Iya. Tapi Atau nah, kalau nggak gini deh, misalkan ada di dunia ini yang ibu atau orang tuanya kena penyakit kanker gitu misalkan, aku wishku adalah ibuku kankernya sembuh gitu, terus wishnya ditarik lagi. Maaf ibu, akan sih ya. Tapi kalau Tala sendiri nih, kalau Tala lebih suka tone Wonder Woman yang seperti apa? tone as in the mood of the film. Lebih ke personality-nya juga mungkin. Personality Diana menurutku lebih prefer yang pertama. Karena walaupun dia memang masih banyak polosnya tentang bagaimana dunia itu sebenarnya banyak yang jelek-jeleknya, tapi justru masih kelihatan banget purity-nya dia. Dia masih kelihatan purpose-nya apa. Dia tahu bahwa dunia itu banyak banget hal-hal yang buruk, tapi karena dia tahu sebenarnya ini bisa diubah, dia tetap berpegang teguh terhadap prinsip tersebut gitu. Sementara di sini di Wonder Woman 1984 itu lebih driven by apa ya, nggak terlalu strong motivationnya dia, karena dia agak ke sidetrack sama Steve Trevor, dia agak ke sidetrack sama Barbara, her relationship dengan Barbara yang tiba-tiba dia unexpected kayak, Barbara what did you do gitu kan. Bahkan sampai Barbara udah mulai kelihatan menunjukkan perbedaan apa kayak glow up-nya dia gitu kan, dia nggak nanya gitu loh, kok lo jadi gini gitu kan, dia nggak curiga sama sekali gitu loh. Pas dia udah jadi Cita juga nggak ditanya, lu mau wish apa monyet anjir. lu ngapa anjir, lu abis nonton Cats ya anjir, jelek banget. Kalau Mas Al sih ya, kalau Mas Al tuh sukanya Wonder Woman tuh yang apa ya, ibaratnya kalau Thor tuh kayak Lady Sif gitu, yang bener-bener warrior, pure warrior gitu. Walaupun ada jokesnya juga, tapi tetap basically dia tuh warrior. Waktu itu kan udah di-share juga tuh fotonya sama Zack Snyder ya. Jadi waktu BVS itu, waktu Batman v Superman itu masih promo, itu Wonder Woman itu udah ada foto sessionnya gitu. Dan itu fotonya keren banget. Wonder Woman-nya itu apa namanya, megang kepala sultan-sultan yang habis dibunuh sama dia. Bener-bener megang kepala sultan atau kepala monster atau apa, raja-raja yang zaman dulu. Kayaknya keren kalau itu Medusa deh. Iya, itu Wah, itu gila banget sih. Itu gila literal banget. goddess. Kalau lu main game, bayangan gue tuh ya Wonder Woman tuh kayak Kratos, kayak God of War. Iya, yang bener-bener fearless, yang kayak bodoh amat anjing gue. Tapi at the same time being Wonder Woman, dia masih compassionate, dia masih caring, masih ada dan charmnya, ada kepolosannya itu. Ntar lagi nih ya, mau ada Justice League Snyder Cut. Wah, udah berapa lama kita nunggu? Iya, kita sudah lama sekali ya. Hashtag case itu sudah berapa tahun sendiri ya. Hashtagnya aja udah tua gitu ya, dan kita akan mendapatkan Justice League Snyder Cut nanti bulan Maret hanya di HBO Max lah, jadi iklan. Padahal belum ada HBO Max juga ya. Nah, kira-kira apa nih yang kita bisa expect dari Wonder Woman di Justice League-nya Zack Snyder? Well, ini zamannya BVS kan. Diana-nya lebih, I wouldn't say corrupted, tapi lebih dark, lebih intense. Mungkin lebih humoris juga. Tapi masih lebih ke seriusnya. Karena inget gak sih yang waktu Batman nyindir tentang Steve Trevor yang just boom gitu kan. So you can feel that masih banyak ada semacam amarah yang dia rasain. Mungkin lebih kayak ada yang ketahan kali ya. Iya, mungkin itu juga karena pas tahun 1984 ini Steve Trevor nggak jadi sama dia. Jadi itu membakarkan kayak amarahnya dia tentang Tapi yang gue harap sih Justice League yang di Snyder Cut ya, terutama Wonder Woman-nya itu bakal jadi bagus sih. Nggak cuma Wonder Woman, Superman juga, Batman juga, Flash, Cyborg, ya itu Aquaman juga. Wah itu gue sangat berharap bahwa itu akan menjadi lebih baik lagi di tangannya Zack Snyder. Sekarang final score dari tahun berapa? 6,5. Coming from a Wonder Woman fan, I'm legit Wonder Woman fan. I'm really disappointed. Kalau dari gue sih 5 ya, 5. Soalnya menurut gue Wonder Woman itu, kalau menurut gue itu dislike-nya gue lebih banyak. Jujur ya. Dislike-nya lebih banyak, dan kayak gue pengen banget film ini tuh buat sukses. Gue pengen banget film ini sukses. Apalagi Patty Jenkins kan katanya bilang, gue pengen direct film di luar Wonder Woman. Dia pengen direct Superman, dia pengen direct Black Widow, dia pengen direct Spider-Man.
Tapi kalau misalkan apa yang dia bring to the table itu seperti ini, kayaknya ntar dulu deh gitu. Intinya kayak ya lu kalau mau nonton sih nggak apa-apa, kalau lu suka ya itu more power to you lah ya. Kalau memang lu suka yang tone seperti itu nggak apa-apa. It's not a bad movie, but it's Iya. not a great movie. Betul. Gitu. Oke, gitu aja ya. Nextnya kita akan nge-review film lagi. Belum tahu apa, nanti kita akan share. Oke? Dadah.